Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan menjalin ukhuwah Islamiyah, atau judul yang tertera di layar kaca itu menjaga ukhuwah sesama muslim, ya. Ini sangat penting, betul-betul sangat penting. Lillahi ta'ala saya katakan sangat penting. Hancurnya Suriah itu karena terjadi di dalam umat Islam itu khilafiyah yang luar biasa. Apalagi di situ berbagai macam mazhab ada. Ada Syiah, ada Sunni, ada Maliki, Hanafi, Syafi'i. Tambah lagi pemimpin yang zalim, mengadu domba rakyat itu. Terjadilah perang saudara yang tak kesudahan. Begitu juga di Pakistan. Begitu juga di Afghanistan. Kita menginginkan di Indonesia ini tidak terjadi perang saudara gara-gara hal-hal yang tidak penting itu. Jadi kadang-kadang kita berterima kasih kepada Jokowi, ya, presiden kita ini. Beliau sangat menginginkan umat Islam ini damai, tidak terpecah belah. Karena beliau juga sadar kalau terjadi perang saudara, habislah kita Indonesia ini ditelan oleh Cina. Jadi jaga benteng ukhuwah ini, jaga persatuan umat Islam, ya. Ciptakan persaudaraan yang erat antara NU dan Muhammadiyah, antara Persis dan Al-Wasliyah, ada Matla'atul Anwar, ada Persis di Aceh, ada Perti di Padang, ada Perti, dulu di Aceh juga ada Pusa. Kita jaga ukhuwah itu persaudaraan, ya. Tidak saling mengatakan yang tidak baik, karena setiap lidah yang kita keluarkan ini, setiap kata yang kita keluarkan ini, setiap fatwa yang kita keluarkan ini akan dicatat oleh para malaikat. Kalau kata-kata itu baik, akan diberi pahala oleh Allah. Kalau kata-kata itu buruk, bisa merusak ukhuwah Islamiyah, bisa membuat kedengkian, ya, di antara hati umat awam, kita yang mengeluarkan fatwa-fatwa juga akan berdosa. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, sangat indah kalau kita hidup dalam kerukunan, rukun sesama Islam, juga rukun dengan orang non-Islam. Kita menghormati juga orang-orang non-Islam di Aceh, ya. Itu bagus sekali. Orang Cina silakan hidup di sana, ya. Silakan berdagang di Aceh. Orang Batak non-Islam silakan hidup di Aceh. Orang Islam sesama Islam, memang ini rumahnya orang Islam. Aceh ini rumahnya orang Islam. Jadi terjadilah ukhuwah Islamiyah, insya-Allah, kan, bukan hanya Banda Aceh yang gemilang, seluruh Aceh akan gemilang. Jadi kan sekarang Banda Aceh gemilang, itu cita-cita wali kota kita, ya. Insya-Allah gemilang artinya itu gilang gemilang. Berjaya terang-terang. Bergemilang dalam ekonomi. Harus gemilang, jangan harus gemilang. Gemilang dalam berzikir, ya. Gemilang dalam berpikir, itu bagus, ya. Tapi untuk membuat Banda Aceh gemilang itu tidak semudah yang kita ucapkan. Harus berjuang keras, ya. Bagaimana kita berjuang keras? Jadikan Banda Aceh ini kota industri, bukan kota mati. Terasa kali mati di dekat hari raya nanti. Semua orang pilih pulang kampung, Banda Aceh sepi. Jadi buatlah industri-industri di Banda Aceh ini, insya Allah akan menjadi kota gemilang. Menjadi peluang bagaimana pemerintah kita. Ya. Baik pemirsa TV,
Silakan bertanya. Mungkin sudah ada di HP saya. Kita awali aja dari Abi dulu. Silakan Abi. Begini, terima kasih Ustaz. Memang tema pada hari ini sangat aktual, apalagi bulan puasa ni. Cuma begini Ustaz, banyak ayat-ayat dalam Quran mengenai persoalan kita jangan pecah belah lah. Kemudian ada hadis lagi, banyak hadis. Di antaranya ada sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Itu hadis popular namanya itu. Tapi kenapa Ustaz tahu, mengenal hadis itu dan mengerti ayat? Kenapa sampai saat ini masih juga kita menyudut orang-orang yang kelompok yang lain? Kenapa Ustaz? Padahal bulan ini bulan memperbaiki diri. Kenapa Ustaz? Baik. Bisa diulangi hadis tadi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bagus sekali. Tidak beriman seseorang kamu sebelum kamu mencintai saudaramu itu seperti mencintai diri sendiri. Ya memang harus begitu. Ya. Orang-orang yang baik imannya itu tidak pernah membenci orang lain. Dan tidak pernah ingin menghancurkan kepribadian orang lain. Dan tidak pernah orang-orang beriman itu egoistis, ingin mengangkat dirinya setinggi langit. Orang-orang beriman itu menghargai ilmu orang lain yang sedikit, ya. Dan tidak mengagumi diri sendiri. Pernah seorang ulama besar itu ria dan takabur, lalu mendapat pertanyaan dari seorang anak kecil waktu itu, Imam Hanafi. Imam Hanafi belum alim waktu itu, masih santri lah, masih berdagang. Karena Imam Hanafi melihat ulama besar itu sangat ego, sok jago, datang dari luar kota, seolah-olah dia yang paling alim. Ditanyalah oleh Imam Hanafi, ya. Imam Hanafi belum muncul sebagai ulama. Ya Syekh, ditanya. Saya ingin bertanya kepada antum, semut Nabi Sulaiman itu yang mau diinjak oleh tentara Sulaiman itu, semut itu apakah jenis laki-laki Jenis perempuan atau jenis betina? Bukan laki-laki apa? Jantan. Jantan betina. Ternyata sang guru itu tidak bisa menjawab. Semut. Tidak bisa menjawab. Jadi guru itu malu sekali, nggak bisa menjawab dia. Jadi beribu orang dalam masjid itu sudah tercengang. Ternyata pertanyaan itu tidak bisa dijawab apa juga ulama besar gitu ya. Akhirnya Imam Hanafi yang kecil itu belum jadi ulama besar menjawab. Semut itu adalah betina. Alasan beliau alasan Imam Hanafi semut itu betina karena Allah menyebut di dalam Al-Quran itu dengan nahlah. Jadi itu ta marbutah, artinya semut betina. Artinya semut betina. Dan dijelaskan lagi oleh Imam Hanafi, ya. Jadi namlatun itu bukan nahlah, namlah. Dalam kerajaan semut, itu memang yang menjadi ratunya adalah yang betina, bukan raja. Semut itu bukan raja, tapi betina. Jadi akhirnya ulama yang tadi ego dipermalukan oleh Imam Hanafi. Maka kita pun kalau merasa kita ustaz, merasa kita seorang penceramah atau ulama, ya, janganlah menganggap orang lain itu tidak punya ilmu. Janganlah menganggap orang lain itu tidak tahu apa-apa.
Jadi harus qanaah, harus merendah diri seorang penceramah itu. Jadi demikian Nabi menurut saya. Ya. Nah, kita baca ini SMS memang sudah masuk satu, cukup menarik pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, khilafiyah juga Ustaz. Saya ingin bertanya Ustaz, saya kalau telat salat tarawih itu 4 tambah 4 tambah 3 seperti hadis Aisyah. Apakah boleh Ustaz? Boleh aja. Ibu Aisyah di Banda Aceh. Mungkin tinggal kampung sana mungkin. Jadi Ibu Aisyah, yang model ibu juga ada yang mengerjakannya. Artinya boleh-boleh saja ya. Dulu banyak menasah dan masjid di Banda Aceh melakukan seperti itu. Salat qiyamul lail atau salat tarawih seperti itu. Tetapi kemudian ada masjid yang merubah ya. Ada masjid yang merubah, nanti kita ceritakan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.